ora usah ganggu, ora usah ngageti lah. Kalaupun arep ngetok-ngetok sing kan, apik. Bukan sing apik juga, saya kan selalu berusaha menenangkan hati itu kayak gini. Lek kowe arep ngetok, wajahmu memang jelek, kowe ngetok itu kaduan sik ngono lho. Ojo kaget yang but dulu lho, maksudnya gitu loh maksudnya. Walaupun akhirnya seringnya gitu, aku miso, tapi ya akhirnya pernah sesekali keterlaluan, wah ketok, siap-siap kan, kaget, santai. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Terus Mas Gado, kayak hantu-hantu lokal ini kan mulai langka ya untuk zaman sekarang ini. Nah, saat jenengan di fase mungkin SMA sing gak karu-karuan tadi, itu pernah nggak especially ketemu dengan hantu terus berinteraksi secara intens itu? Kalau saya yang pernah ceritain ke siapa ya? Setelah ke Mister atau ke siapa sih? Kalau bagi saya ngerasain interaksi paling top itu bukan wujud hantunya serem, karena waktu itu saya nggak melihat dia itu perempuan atau laki-laki, saya melihatnya rambutnya panjang, asumsi saya perempuan. Cuma saya melihat saya ngerasakan paling terkesan itu karena interaksinya itu kerasa di kulit. Jadi bisa menggesek mungkin ini khayal banget. Jadi jaraknya mungkin ini pohon itu berapa meter ya? 100-an lah. Saya sering naik gunung. Waktu itu di Semeru. Semeru waktu itu saya posisinya itu kan dari Kalimat. Saya itu telat waktu itu masuk Kalimati itu sudah bakdo maghrib. Akhirnya saya ngambil dekat Kalimati itu kalau nggak ada sumber mandi kan ngambil air dikit. Saya jalan malam-malam mandek. Itu saya ngelihatnya itu menurut saya panjang. Ning ilate do Mas, ning kene kerasa pek. Jadi jarak iku sak mono ilate ning kene. Itu saya keresan mesti jemeke iku krasa. Betul-betul ban sorry ya miso ya. Suwi mosok demit kok yo jemek itu. Maksudnya saya interaksi yang benar-benar ngerasain itu. Khayal banget lah. Kalau ini menurut saya itu khayal sih kalau sekarang itu. Saya terkesannya itu. Tapi setelah itu saya nggak gali itu nggak apa karena cuma lewat tok. Itu SMA 9 bulan Agustus. Bulan Agustus soalnya karena waktu itu saya dulu tiap bulan Agustus 17-an itu saya selalu di Semeru. Gunung. Semeru sok-sokan acara itu lah biasa lah. Berarti itu jatuhnya tanggal 16 karena 16. Kan Kalimati kan berarti 16. Jadi tanggal 16 Agustus itu 93. 93 ya. 93 94 lah. Itu di situ karena habis itu kenapanya ternyata dari situ biasalah karena saya seneng golek sesuatu di situ ono barang apik tapi itu kayak makhluk itu untuk mengelabui ben kita wedi ndang alih. Oh iya ternyata malah dapat sesuatu dari situ. Saya nggak itu oleh dapat yang apa saat itu Mas Gado? Godo ini. Ini bukan godo ngomong tahu yang buat kita gelasan kayak lumpang itu. Tahu nggak yang dengan lumpang? Iya. Ya itu kayak pemukulin lumpang. Lumpang pasti cilik. Apa namanya Om? Lek kita gelas kocoy loh Mas, lek zaman layangan kan alu tapi kan masih teko wesi cilik itu loh. Alah sing lumpang wesi cilik lho, iya toh, ana sing tapi besi ya? Besi sing iku godone itu. Tapi ini bujute watu, cuma gedenya itu kayak lumpang sing gelas itu. Gosano lingga. Enggak, itu pipisan. Itu punyanya tokoh sepengetahuan saya, mungkin saya salah. Punya tokoh seorang tokoh lah di zaman itu. Akhirnya saya larung, akhirnya ketemu lagi teman yang ketempelan itu sekarang. Teman itu sekarang tinggalnya di Tulungagung. Yang mendapatkan itu tadi. Saya ketemu lagi, akhirnya ketemu itu pun dia ngomong, Mas Gado pernah punya ini. Coba dilihat di punggung saya. Kaget, kok ini? Iya ini pernah melu sampean ya. Sekarang nang aku Mas ya, ojo ditayo njaluk meneh. Oh enggak, saya enggak kepemilikan. Jangan karena memang ada prosesi di mana kalau itu pernah ngikut sana itu gampang ditarik. Maksudnya bukan ditarik, bukan dimiliki 100%, maksudnya disambat itu loh Mas. Oh iya. Karena itu spesialisnya emang dia itu hanya spesialis satu. Cuma dipakai buat mukul uang kesurupan. Oh, supaya keluar gitu ya. Kalau modernnya untuk kesurupan, tapi sebenarnya untuk
mlebu nggen wingit, babet nggen wingit. Ya mungkin mbuh jerune. Babet alas. Mungkin jinnya jerune itu lebih tupo-popo lah. Mungkin level jenderal sing dibabat level letnan apa nggak ngerti tapi itu. Iya, seumpama keris itu namanya keris apa tindih. Nah, mungkin itu. Saya kurang paham. Jadi spesialisnya cuma itu. Jadi ke modernnya ya buat nyampluk, gak mukul brek kan mukulnya kan gak mau wujud kelihatan kan sudah di tangan ngaplok. Wong sing kesurupan. Sekarang secara spesifik Mas Gaduh, pernah nggak ketemu sama kuntilanak terus ngobrol gitu? Ngobrol nggak, ngelus kan pernah Mas. Ngelus gimana yang lidah tadi? Bukan yang ngelus rambut itu kan pernah. Hah? Waktu di rumah yang itu kan, yang saya ceritain itu kan. Nah, gimana? Di rumah yang itu kan, yang saya ceritain mirip kan saya kontrakan tahun pertama kan ada perempuan ya. Ada yang kakak beradik itu perempuan kan. Dia datang nangis, yang pernah ceritain saya nangis yang ya itu kan menjelang maghrib dia datang nangis patah hati tukeran mbek pacare dia lari ke belakang rumah yang saya sok-sok ngelus-ngelus biasa lah ayu ya sok-sok ngelus sok modus sok ngelus-ngelus saya nggak gelem tuh suruh ngalih saya ngalih ke depan rumah dia datang lagi dari depan. Itu mau coba tak barani ya ono. Itu maksudnya nggak dialog tapi ngelus. Maksudnya kalau tadi kan dia ngelus saya ini saya ngelus. Berarti kan bukti ini saya dicekel. Jadi nggak bisa dicekel. Barang itu saya tak cekel. Mau ngelus rambutnya, aromanya baunya aja kerasa. Masih kerasa. Ya. Rambut aroma parfum lah. Saya bilang parfum kerasa. Tapi ya itu terasa. Tapi kalau dialog bukan kuntilanak lah. Dialog bukan, itu bukan. Saya dialog itu biasanya wah, ini buka kartu. Iya kayak tadi ya yang korban apa? Nah, korban itu cuma itu nggak dialog itu cerita. Kalau saya dialog itu tadi nah, inilah sepihak ya. Nah, sekarang paling aman itu cerita kayak Kebuiwa lah. Kebuiwa itu kan saya prosesi yang sesuatu yang nggak disengaja. Kenapa itu ada proses dialog, ada prosesi perwujudan. Saya kan atau kalau ngeliat sesuatu kan alhamdulillah sekarang kan nggak pernah ngeliat sing serem-serem. 1 banding 1 juta lah ngeliat serem itu, ngeliat orang proses dialog kayak tanya siapa sih ini udah cerita aku ini oh masa sih saya modalnya selalu nggak percaya mosok ngaku-ngaku kali gitu cerita akhirnya dia ngomong lah kan kamu tinggal di sini sekarang coba cek patilasannya ini keliling ternyata ini sosok berarti saya suruh cerita tentang Kebuiwa dari sosok ini siapa adalah ternyata ya kalau sosok ini nggak boleh disebutin ternyata ini akhirnya saya datang ke tempat Kebuiwa ngurutnya ini kenapa Kebuiwa di sini. Oh, dia prosesinya di sini ketemu guru yang ini, ketemu yang guru yang ini. Oh, ada dialog di situ pasti. Cuma dialognya itu kayak kamu kan senang sejarah, tak ceritain nih sejarah orang nggak tahu ini. Ini ceritanya secara utuhnya gini, yang boleh disampaikan ini, yang ini biarkanlah jadi misteri. Berarti ada yang perlu disampaikan, ada yang ditutupi. Pastilah Mas, adalah. Akhirnya bagi saya, nah itu yang saya senang sampai sekarang maksudnya. Dapat cerita, bukan dapat apa ya, bukan dapat yang orang kan mungkin gagah ya iso ndelok kuntilanak, iso ngobrol enggak lah. Saya juga nggak mau wedi Mas. Maksudnya, aduh. Dengan penampakannya seperti itu ya. Itu kan enak ngomong dialog. Jadi itu menjawab sebetulnya kenapa saya berani sendiri ke tempat mana itu. Ya karena alhamdulillah orang diketoi sing serem-serem gitu. Jadi kalau nggak ada apa-apa jangan paksa saya bilang Mas Gaduh, ya Rene ngopo-opo ya. Kemarin nemenin KTJ Galas Purwo pas ini, ya kayak saya masuk ke Gua Mangleng, aku dapat berita ini loh ya, yang disampaikan ini silahkan, terserah mbok olah, tapi yang nggak boleh ya wis. Cuma jangan tanya aku, oh Mas, makhluk sini ya ora ono, mestinya ya kalau dirimu lihat ya kamu luwih sakti, aku nggak sakti gitu aja, gitu loh. Saya nggak dapat ceritanya itu, saya dapatnya yang lo cerita Blegering ini, tempat ini dulu dipakai apa, sering dipakai salah kaprah apa, kenapa sering muncul nama ini telah terjadi salah kaprah ini, dapat Mas. Tapi ada juga nanti ternyata ini mau dibuka nggak? Jangan, kalau dibuka ini ibaratnya kalau kita boleh bicara ini sara nih, nanti ada orang yang tersinggung dari suku agama ini. Ya wis disimpan aja lah, toh nggak ada gunanya juga kalau dibuka blak, ya simpen. Itu sih kalau kuntilanak ngobrol nggak sih? Nggak yang ngobrol nggak, sosok itu aja. Cerita. Berarti yang berinteraksi, interaksi sama yang korban santet itu tadi berarti hanya interaksi sepihak ya? Karena Mas Gaduh nggak apa
nggak berkomunikasi enggak, dua arah gitu. Dongeng, ya kayak orang denger radio gitu ya. Denger radio. Sama coba. Ya, ngomong ada, saya cuma ngomong yo. Kasaran gini, bukan yo kayak gini awal kan tetap ngomong ya. Intinya aku rene kerja lo yo, boleh senang pangan lah yo. Lek memang arep ono apa cerita, tapi lek orang ora usah ganggu wong kerja lah. Wis gitu toh. Terus dia ngoceh ya. Ya wis ndang mari iki, ndang mari. Saya selain mohon maaf, selain teman-teman selain bukan masalah takutnya, sebenarnya aromanya itu gimana? Ya kan namanya tempat penyimpanan mayat, Mas. Berarti aromanya nggak secara mistis ya, secara real mlebu irung. Aromanya itu yang nggak kuat sebenarnya kalau kita itu ya apa ya proses pembusukan walaupun itu sudah kok event itu kosong ya kan tetap pakai nyimpen. Sampean pernah kayak gini aja lah, sampean tahu nemu batang tikus kayak kotak terus kok wis dibuat batang tikusnya mau dicuci mambu. Logikanya gitu, ini batang menungso maksudnya luwih keren jenazah gitu loh kan. Wah wis udahlah kalau itu intinya sih biar cepat selesai aja kerjaan, nggak mikir macam-macam. Dia cerita ya wis besok disampaikan ceritanya, sana nambah-nambahi, oh iya memang benar ada tokoh ini, terserah, nggak ikutan lah pokoknya, itu aja. Terus Mas Gedo, itu kan tadi kuntilanak, berarti pernah membelai kuntilanak ya. Terus klek pocong Mas Gedo. Pocong di Rumah Eyang itu, kalau ambil contoh paling banyak itu, maksudnya Rumah Eyang itu kan, ya nggak tahu ya, mungkin orang-orang lebih expert, lebih paham, lebih tahu. Kalau orang-orang lihatnya pocong kan mencoba. Kalau saya ngelihatnya pocong ya ono sing turu, geledak di bawah gitu. Di kamar tak tendang ini ternyata ya kayak guling itu. Kan kalau di cerita Rumah Eyang itu kan saya sampai kamar tak gambar sosok pocong. Sosok ning pojokan atas tuh kayak bentuk ya walaupun cat putih tapi kayak bentuk orang nongkrong. Apa karena saya sering lihat. Kenapa saya cat itu maksudnya pas turu-turu melek lo Mas, delok ini logika mikir gambaranku sing aku bakar padahal itu maksudnya karena males saja. Di Rumah Eyang itu lengkap ya hantunya berarti. Oh luar biasa itu, tanah tuwek soalnya, lemah tuwek kan asli. Lemah tuwek, jadi akumulasi dulunya pernah dipakai apa ketimpa ada sesuatu yang nggak bisa diceritain juga. Selain yang meninggal itu ada sesuatu yang ada prosesi juga di Rumah Eyang, bukan Eyang Hunggulnya, tapi ada prosesi di mana yang pernah tinggal di situ bukan urusannya nggak ada sama Eyang Hunggul yang melakukan ritual-ritual segala macam lah, yang nggak betul. Jadi efeknya ada. Jadi kalau bicara tempat itu Skodawet, we arep golek sing rada apik yo eneng, sing welek yo eneng. Maksudnya memang untuk urusan dunia yo eneng. Salah satu urusan dunia pun jadi Gunung Kawi yo eneng. Pesugihan juga ada situ. Cuma ya nggak perlu dicari tahu siapa, cuma ya kalau saya ngomong salah satu barangnya di Gunung Kawi, kalau ada yang nonton ini, yang bersangkutan nonton mesti ngerti. Dia lagi pakai soalnya. Aku nggak siapa, enggak. Tapi orangnya nggak akan dikenal, teman-teman nggak akan tahu siapa. Tapi kalau dia nonton sudah tahu, suka dong ngomongnya. Terus Mas, kayak pocong itu tadi pernah nggak berinteraksi? Itu tadi kan sampean Bali kayak guling gitu ya. Itu dia langsung ada interaksi dengan sampean nggak? Enggak, biasa guling terus cuma ngetok kan. Kalau di Rumah Eyang paling gampang cerita itu Rumah Eyang soalnya. Karena selama di saya sana itu pernah dulu bikin sket, tapi sketnya salah si Mister ngasihnya. Sketnya jadi pocongnya sering di mana itu sering kayak di bahan pohon rambutan, sini dia sering nongkrong tapi berdiri. Kalau di kamar itu sering rebahan. Nanti yang lewat sleeper itu, tapi kalau terus interaksi ngomong ya enggak lah, enggak ya. Cuma ngetok. Tapi kalau yang fisik mukul ya yang guling itu kayak guling itu. Karena itu refleks ya. Kaget tuh. Bukan sosokan saya berani, enggak, kaget. Ya apa sih Mas kaget? Loh, kaget kok, tapi refleksnya mukul. Kan nendang gitu. Iya kan saya elek. Kan metuku lek gak misuh ngono wis Jawa Timur ya apa lah. Malangan bar kuwi saya misuh dan saya selalu kan saya wegah, saya itu moh diketoki barang sing gak enak itu gak seneng. Jadi pas ngono gerutu praktekin misuhnya Mas Gedo. Jancuk. Mesti ngalih, saya selalu bikin kopi, balik lagi wis gak ono. Karena saya pas bikin kopi mesti karo ngomel-ngomel, "Wah, jancuk ini ngopo sih ngene terus ngomel-ngomel." Saya masih ingat gelasnya Nescafe merah itu kopi dulu. Saya dulu senangnya Nescafe yang lonjong itu saya bikin. Gelas Nescafe merah itu kalau ngomel-ngomel itu mesti
kelakuan gue mesti kayak gitu karena ngomel ya harusnya ndonga ya wah ya Allah kamu miso sembuh lah. Itu sih, jadi ya kalau interaksi itulah Mas, nggak ono sing istimewa sih Mas bagiku ya wis gitulah. Jadi kalau buat teman-teman yang tanya saya Indigo, saya enggak lah. Ada satu lagi yang legend, Gendruwo. Gendruwo gue gak kaget Mas sebetulnya kalau ngomong Gendruwo kan. Prosesnya kalau Gendruwo kan sudah dari kecil udah ketok lah ya semuanya. Cuma Gendruwo itu efeknya yang nggak enak itu kaget memang. Kaget saya memang kaget. Kalau Gendruwo ya wis Gendruwo secara wujudnya kayak gitu, dia mau mewujudnya seperti Gendruwo ya. Kalau di luar negeri ya karena Gendruwo ya Mas, mewujudnya bulunya lebat opo segala macam ya. Terakhir pertama sih Mas Gadung, pertama cilik dong waktu kecil itu kita ngomong yang intensitas ini ya, intensitas interaksi tapi intensitasnya sering ya. Itu kecil. Ya, pas zaman sudah mulai pindah dunia itu terus sering nampak itu biasalah Gendruwo ngetok-ngetoki, nggak selalu berdiri, nggak selalu di pohon. Ono sing model nglekso terus piye ngomong ini kan nggak masuk akal. Gendruwo nglekso ya Gendruwo itu. Terus SMA nggak ngobrol ya tapi ya enggak. SMA itu di kosan saya. Itu zaman SMA aku kan sering narik itu. Makso narik tak taruh ning pohon kelapa tapi sing gak duri, pohon apa ning kelapa sing gak dur. Nah, kelapa gading wis buat tak taruh situ dekat cucian belakang. Si Gendruwo di taruh situ. Gua play. Makal aku SMA. Taruh situ. Gue akhirnya sering maksudnya memang SMA kan nggih sok-sokan lah. SMA itu kan masa sombong-sombongnya, masa jahiliyah lah. Sok-sokan ngeliat itu. Darah muda. Itu kita ngomong intensitas sering akhirnya kan namanya ditaruh, ya mesti benaku dolan mengguri karena kosanku di Malang itu 9.000 meter persegi lahan ya. Gede loh Mas. Mesa hektar tapi memanjang. Belakang kalau teman-teman yang tahu sekosan mesti masih ingat ceritanya. Itu ke belakang itu ya mesti ketemu biasa karena kita si makso ya mesti dek kan jaluk bro sesuatu. Bukan jaluk sesuatu aku minggat pengen pindah akhirnya dipindah ke bawahnya kan Sungai Berantas. Terus pindah aja terus di Rumah Eyang itu di Pohon Melinjo Rumah Eyang itu. Terus itu kalau itu kan intensitasnya kayaknya sering kan karena saya tinggal di Rumah Eyang kayaknya karena bagi saya nggak ingin juga maksa mindah dia. Aku gak sekurangnya aku ning gunung dhewe ning gunung. Cuma paling prosesnya cuma ngomong wis ora usah ganggu, ora usah ngageti lah. Kalaupun arep ngetok sing kan, apik. Bukan sing apik juga. Saya kan selalu berusaha menenangkan hati itu kayak gini. Lek kowe arep ngetok, wajahmu memang jelek, kowe ngetok itu kok aduan sik ngono lho. Ojo kaget ya but lho maksudnya gitu lho maksudnya. Walaupun akhirnya seringnya gitu, aku miso, tapi ya akhirnya ya, pernah sesekali keadaan, wah ketok, siap-siap kan, selalu kaget, santai, bolo bro, gitu. Itu. Terus tapi yang sering tapi intensitasnya maksudnya ya ke tempat-tempat biasanya kalau kita mau ke tempat yang bagus itu mesti di ring 2-nya kan barang elek Mas. Kalau misal kita mau ke PT Lasan sing api itu ring 2-nya pasti welek tok, sing ngetok-ngetoki elek ngaku-ngaku apa gitu kan, ya itu sering lah. Tapi ya wis luweh ae. Tapi kuantitasnya sih sudah nggak kayak dulu. Penting kita berangkat nawaitunya jelas nih. Paling sering kerasa sekelebat Allah. Berarti gitu Mas Gado ya. Untuk apa? Seperti punden yang energinya positif itu ring 2-nya pasti negatif ya. Yang akhirnya belok nanti salah kaprah. Gunung Kawi dulunya itu ada petilisan api, akhirnya tadi nggak jelas loh. Bukan pesugihan juga. Justru akhirnya kan efek oknum nambahi sugesti orang ini mengumpulkan energi negatif dan ring 2-nya wis ono. Biasalah Mas ono barang api dijogoin kan sing elek-elek, ngaku iki kawin siji KW 2 si akhirnya membelokkan niatnya orang tuh. Itu pasti. Makanya kalau orang-orang sepuh dulu kan namanya tirakat itu mesti kan ya nggak mungkin langsung toh godain wedok misal kita lemah di wedok ayo bro kalau sing pengen kedudukan
Lapo njaluk ning kono, gak usah njaluk ambek aku ya lho, gak usah ndonga-ndonga mbek sing koso, aku spesialis nggih kedudukan lho. Wis akhirnya belok gitu. Umumnya itu sih. Ya mungkin saya salah tapi pengetahuan saya itu. Terus Mas Gedo, jenengan kan kalau dari cerita tadi kan berarti berkaitan erat dengan Gunung Wilis ya masa kecilnya. Wilis. Sampai apa di makam yang keramat di Gunung Wilis. Sampai aromanya pun sampai sekarang masih hafal ya kan? Hafal. Nah, itu menurut jenengan Gunung Wilis itu gimana Mas Gedo? Keangkerannya, kewingitannya dan kesakralannya atau sesuatu yang ada di situ gitu? Kalau Wilis, mohon maaf kalau menurut saya nggak wingit. Tapi salah satu gunung untuk proses spiritual. Proses jangan spiritual salah kaprah ya. Jadi kalau kita menarik sejarah itu lereng mana aja sih? Kediri itu di zaman Keli Suci segala macam Wilis, Keboyo Wilis, banyak lah. Makanya jalurnya gerilya Pak Sudirman pun lari ke Wilis. Wali Songo banyak sini. Bagi saya Wilis, kalau saya pribadi, orang mungkin beda-beda. Kalau bagi saya Wilis itu sebagai tempat untuk olah spiritual pertama, kedua untuk radar. Karena di Wilis, insya Allah kalau orang-orang yang sudah tahu penghayat spiritual yang sudah jalan, saya sih belum, saya masih belajar ya. Itu ada tempat yang memang dipakai untuk misal nih Mas, nyuwun sewu misal nih, saya ada urusan Lombok, itu ada radar di Wilis nembaki ke Lombok. Apa itu istilahnya? Saya selalu ngomong itu radar, tapi kayak pintu apa ya? Kayak nyambung ke sana. Ya apa bahasanya itu? Kalau saya ngomongnya radar, jadi saya tiap ada, saya nemuinnya hanya di Gunung Wilis. Mungkin ada di gunung lain, cuma nggak tahu. Misalnya ada urusan sama, pengen nembak sejarah, misalnya nih pengen ngomong. Saya kan ngebleng-ngeblengan kemarin waktu ke Alas Purwo kan ngebleng, nggak ngerti cerita nih. Apa yang tahu cerita nembaknya di sini? Di mana? Di Gunung Wilis nembaknya Rono cerita, nyari cerita. Balik lagi ke sana tinggal cross check, tambah literasi. Cross check, karena kenapa saya harus nambahin literasi? Karena pas saya sampai sana biasanya ono cerita sing awu-awu. Oh iya. Manusia dikasih akal pikiran, debat lah mereka. Debat dengan aku ingin, wah enggak, moso gini kan cerita sejarah ini. Oh enggak, ini gue debat toh. Akhirnya minggir, baru akhirnya enak kita dapat cerita. Walaupun mungkin ceritanya itu juga banyak nggak benar. Maksudnya yang namanya makhluk ya. Tapi setidaknya kita ono filter lah. Itu sama. Yaitu selain radar kayak apa ya, ngetok lawang itu Mas. Kok gini. Aku suka ngetok lawang kayak gini. Jadi kayak nyambung, kayak nggak tahu. Dan bagi saya kenapa ya, mungkin sampai sekarang Wilis kan jarang dieksplor toh. Orang kan wah munggah Merapi, munggah Arjuna, Semeru gini, tapi kan Wilis banyak banget puncaknya. Munggah Wilis 52 ya, 52 puncak lebih loh. Belum berapa Mas? 52. Oh iya, puncak utama kan kayak Ngeliman yang paling besar, yang paling sih nggak kenama sampai 40 lebih tuh Mas. Nggak kenamaan itu. Jadi kan modelnya kayak terus gunung yang air terjunnya bertingkat nih di Wilis. Wilis artinya. Ini Mas Gedo, ini baru saja saya mendapatkan peristiwa Mas Gedo. Keceblokan cecak Mas Gedo. Ini saya mau ngapain Mas Gedo ini Mas? Sebelum cecaknya cilik lah. Ini cilik. Waduh Mas, sampe lu ngatus. Mana kalau hitung cecak berarti kita ngerujuknya ke Surat Centini, saya nggak hafal. Ada ilmunya itu. Punjarnya Primbon itu dari Surat Centini. Kemarin kan di Zoom ada. Yang dari Telegram ya. Baik Mas Gedo. Terus kembali lagi ke Wilis Mas Gedo ya. Siap. Nah, di Wilis ini kan ternyata sudah ditulis di Tantu Panggelaran ya. Kalau Wilis ini katanya apa Mas Asisaka? Gunung Wilis, Gunung apa? Pawinihan ya? Pawinihan. Gunung Pawinihan. Terus, berkaitan dengan Wilis itu kan ada anaknya Gunung Wilis namanya Gunung Klotok yang ada di Kediri. Itu kalau menurut Mas Gedo gimana? Ya kalau saya ngomongnya Gunung Klotok sama Gunung Wilis podo lah ya. Kita kan ngomongnya pegunungan. Pegunungan itu sama. Cuma ya, piye ya ngomongnya ya, memang Wilis itu orang yang pengen golek sejatinya diri melalui Wilis lah Mas. Wilis. Tapi kalau Kanuragan ya buat dia nggak boleh tersinggung juga. Kalau bisa ngomong kalau golek Kanuragan paling banter, kalau saya tetap Gunung Lawu.
kanuragan ngomong. Kamu arep golek anti bacok, anti apa wis mlayu lawu. Walaupun di Lawu ada tempat spiritual, ada. Cuma kayak dominannya itu loh. Itu jadi semua gunung itu kan beda-beda lah. Itu kalau itu baliknya ke selera ya, mungkin cerita orang akan berbeda. Karena kalau saya mungkin karena saya ngawalin dari Wilis, saya nemu kunciannya atau apa yang bisa saya manfaatkan untuk ke tempat lain sampai sekarang, kayak tadi buat radar, terus untuk pulau nuwunnya di sini, pulau nuwunnya sini atau apa, ya nggak tahu. Bagi saya sih Wilis spesial. Ya saya wis tahu munggah gunung Cermai, saya munggah gunung, saya dulu sama senangnya munggah gunung, cuma ya Wilis balakan aku Wilis malah urung tahu sampai puncak kan lucu malah maksudnya. Terus Mas Gedo, kalau posisinya apa ya, tempatnya saat jenengan itu dodok-dodok di Wilis itu di mana? Ojo lah. Gak boleh ya? Oleh itu ojo lah. Nggak diparani wong akeh malah. Itu tempatnya, kita kasih kuncinya aja. Kuncinya aja gimana? Tempatnya itu kalau kita ngomong sejarah itu narik. Kalau buat orang yang biar ini netral, biar gak dibilang nanti sirik-sirikan. Itu sebetulnya kalau dari sejarah Islam tua. Jadi tuanya malah Senono Gedong Kediri kalah tua. Jadi lebih tua dari Syekh Samsudin Al-Wasil malah. Dari Persia juga ada tempatnya di situ. Sebetulnya bukan makam. Orang salah kaprah aja. Oh, di situ berarti ya. Itu salah kaprah. Tapi tempat yang utamanya bukan di makam itu, agak ditarik jauh. Itu ada tempat agak lapang. Itu kalau naik apa turun? Naik lah. Naik ya. Naik. Versi Islamnya itu tempat kayak pertemuan Wali Songo pernah di situ. Oh iya. Terus tokoh-tokoh besar Indonesia nasionalis, Pak Karno. Ini saya menyebutkan nama tempat nggak apa-apa? Nggak usah. Ya silakan coba sebutin. Sadepok. Oh bukan. Bukan ya? Bukan Depok. Keduren Mas. Di antara Sedepok sama Ngeliman ya berarti? Iya. Keduren Depok. Bar dari situ munggah. Jadi lucu. Ini kalau yang sudah tahu jalur buat kalau orang Bali melukat ya. Memang bagusnya Ngeliman ke tempat X tadi, munggah Sedepok, mudun meneh. Otomatis kan Sedepok kan mudun meneh Sedudo dong. Maksudnya kan Sedepok lebih tinggi daripada Sedudo. Sedudo baru munggah meneh Selilis. Kalau jalur meneh munggah. Itu. Sebetulnya kalau ngurut saya juga belum tutup juga. Tapi dari situ nanti saman keputus tergantung apa? Nah, apa ya turun atau yang cocok jenengan biasanya dibuatnya ke Jawa Tengah kemana dulu? Kungkum kemana? Ke Sendang Tepuk mana? Balik itu kok diruwet gitu Mas, kayak benangnya diruwet. Nah, kalau saya kan kebetulan dari situ dulu ketiga atau keempatnya dibuang ke Alas Ketonggo. Mulai dibuang ditarik mulai ke Jawa Barat sana. Saya daerah Sukabumi sana, dekat situs Padang sana. Jadi ya mungkin itu sing cocok buat saya. Cocok dalam artian nggak usah aneh-aneh teman-teman, nggak usah mikir yang sakti-sakti ini, bukan, maksudnya cocok buat ngolah spiritualnya lah. Mungkin buat menemukan jati diri. Nah, gitu mungkin bawaan badan saya godanya itu gedenya di sisi apa nih, kalau nafsu manmunah segala macam dulu. Mungkin tempat-tempat itu untuk meredam nafsu ininya pindah ke situ. Beda orang mungkin beda. Tapi balik-balik lagi ke Wilis lagi. Udah itu. Kalau saya itu sih, mungkin orang lain beda. Nah, waktu saya kelas pro juga lebih nyaman ya. Yo aslinya wis rada ngerti tembakan-tembakan titik iki sing ngene. Dadi rada tenang. Pas di alas pro malah ngeblank yang saya seneng antusias bolangi lah, nggak antusias golek-golek gitu. Siap. Lanjut pertanyaan Mas Gaduh. Enggak, pertanyaannya gak ditanyakan Mas Gaduh. Ngombe-ngombe. Ayo ngombe ya dhisik sampean. Ngudut wae iki. Sepurane teman-teman. Ini penayangan 18+. Sampean ngudut to gak apa-apa Mas Gaduh. Saya ono merek engko aja no. Nek mereknya guys, ada gak di endorse, open endorsement teman-teman.